Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, alhamdulillah atas nikmat Allah ya kita bisa berkumpul hari ini. Sudah menjelang akhir tahun dan memasuki tahun baru, banyak diskon dan promo gitu ya, banyak fasilitas dan banyak banyak syahwat lah gitu ya yang ditawarkan kepada kita. Sederhananya gitu ya. Ya alhamdulillah bagi yang tidak mampu ya, boleh window shopping aja kan, lihat-lihat banyak promo tapi nggak ada uang gitu ya. Nah, kalau yang mampu dan yang memampukan diri atau memaksakan diri ini yang bahaya gitu. Jadi kita betul-betul harus hati-hati terhadap semua suguhan dunia kan, dunia ini etalase ya. Jadi etalase dunia adalah tempat di mana memang dihiasi agar Allah menguji siapa yang ingat Allah, ingat akhirat, dan siapa yang kemudian terlalaikan oleh dunia gitu. Dan alam syaitan juga memang menghiasi juga, ikut menghiasi. Karena semua yang sifatnya syahwati itu nikmat ya. Kemudian dunia ini seperti penjara kalau bagi mukmin, tapi bagi orang-orang yang kafir, tidak beriman, tidak yakin dengan adanya akhirat, tentu ini sorga gitu kan. Nah, kira-kira itu. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk, saya akan coba preview pertanyaan minggu lalu ya. Insya Allah kita akan coba langsung jawab aja sesuai dengan yang kita mampu. Nanti penjelasan dan materi sambil ikut gitu, sambil jalan. Nah, semoga kelihatan screen-nya. Jadi judulnya memang beli nyicil karena diskon dan promo gitu ya. Kajian Rabu Hikmah 23 Desember 2020 ya. Ya sebenarnya ini kan bicara syahwat ya. Dunia ini kan ibarat jadi hati manusia itu ibarat besi gitu ya. Jadi ini luar biasa perumpamaan Al-Qur'an itu. Ada besi, ada emas gitu. Jadi hati manusia yang sudah bersih itu seperti batu mulia katanya, logam mulia seperti emas gitu. Ya kalau emas itu tidak bisa berkarat dan tidak bisa ditarik oleh magnet, katanya begitu ya. Nah, selama hatinya itu masih belum bersih gitu ya, kemudian seperti logam mulia, maka dia banyak mengandung keinginan. Yang keinginan itu sebenarnya kemudian pasangannya syahwat. Jadi alam syaiton itu hanya bisa mengiming-imingi kenikmatan ya, yang melalaikan tadi. Nah, yang mengambilnya itu manusia. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi kita bicara riba, sistem banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan dengan fasilitas yang murah, nggak ada yang maksa kok gitu. Tapi kemudian karena hatinya sangat ingin gitu ya dengan tawaran-tawaran tadi, maka dia mengambil. Nah, jadi artinya masih banyak syahwat di luar itu yang bisa menarik hatinya gitu. Nah, jadi hati itu akan ditarik oleh segala macam benda-benda dunia gitu ya. Kalau dia masih ada kecondongan. Tapi kalau hatinya sudah fokusnya kepada Allah, kepada akhirat, ya tentu tarikannya ada tapi nggak berpengaruh gitu. Kalaupun berpengaruh tidak kuat sehingga orang itu bisa berpikir ulang apakah kira-kira saya butuh banget atau enggak gitu ya. Kira-kira bisa nggak ya saya mengambil itu, apakah itu memaksakan atau tidak. Nah, dia bisa mengukur rasionya jalan gitu. Tapi kalau orang udah ngebet pengen, dia nggak ada waktu untuk berpikir, apalagi untuk istiqoroh, mohon kepada Allah pilihan yang terbaik ya. Nah, biasanya cenderung nyamber dan nanti gimana nanti, itu yang kita sebut di minggu lalu,
bukan tawakal, nekat gitu ya. Ambil dulu kumaha engke katanya, gimana nanti gitu. Tapi gimana nantinya dibumbuin dengan ya kita tawakal ke Allah aja ya, nanti pasti akan ada jalannya. Ternyata nggak Allah ganti karena belanjanya sesuai hawa nafsu gitu. Nah, semua pembelanjaan yang hak itu pasti Allah ganti. Semua nafkah yang hak itu pasti Allah ganti. Jika ada keperluan yang hak, yang memang itu harus dikeluarkan, kita tidak boleh takut, dan kalau uangnya ada maka beli. Itu Allah pasti akan ganti dan lebarkan sumbernya gitu ya. Tapi kalau uangnya ada, keperluannya ada, tapi takut uangnya habis nggak belanja, itu Allah akan justru dikurangi. Jadi maksud orang itu menabung, hemat supaya uangnya nggak habis, tapi justru Allah akan batasi rezekinya gitu. Karena hal-hal penting pun dia nggak berani belanja gitu. Itu susahnya ilmu belanja. Jadi mana yang kemudian mengundang ridho Allah, mana yang kemudian tadi mengundang murka Allah gitu ya. Bahkan sampai laknat Allah gitu ya. Nah, jadi kita akan coba lihat scan aja ya. Pertanyaan ini ada 8 dari beberapa pertanyaan yang masuk di grup, tapi mungkin beberapa saya alih bahasakan gitu. Nah, jadi yang pertama ada pertanyaan terkait dengan menggadaikan emas di pegadaian gitu. Jika ada keperluan, apakah lebih baik dijual atau digadaikan? Dua-duanya boleh gitu. Makanya yang sulit itu mengukur kalau di dalam agama itu kan. Jadi kalau misalkan kita punya emas, kemudian kita punya kebutuhan, tergantung kebutuhannya apa. Ya, kalau seandainya kita tidak butuh-butuh banget itu barang emas itu, ya dijual, kemudian uangnya dipakai untuk berbelanja kebutuhan-kebutuhan yang lebih dibutuhkan saat ini dan berbelanja pandai lah begitu ya. Nah, tapi kalau seandainya dia tadi itu apa namanya, ya kadang-kadang ada yang sifatnya mungkin cincin kawin atau apalah gitu ya, mahar gitu kan, itu umum yang terjadi. Kita gadaikan, tapi kebutuhan dananya itu untuk dana talangan mendanai sesuatu yang sudah pasti. Itu boleh-boleh saja menggadaikan gitu kan. Tapi kalau seandainya tadi kebutuhannya nggak jelas, apa namanya, kemudian digadaikan karena sayang barang itu hilang, ya pada akhirnya akan hilang juga karena nggak mampu menebus gitu. Jadi yang terjadi akhirnya jatuh tempo, kemudian hutangnya tidak bisa dibayar, maka oleh pegadaian barang itu dilelang kan begitu ya. Ya ujung-ujungnya hilang juga barangnya. Jadi kita yang harus mengukur apakah untuk kebutuhan spesifik itu barang itu lebih baik dijual saja, ataukah barang itu digadaikan, uangnya digunakan dengan bijak ya. Kemudian nanti barangnya kita tebus. Itu banyak variabelnya. Jadi kalau mana yang lebih baik tergantung case per case gitu. Tapi dua-duanya boleh. Nah, keadilan ukuran tentang apa yang terbaik yang harus kita lakukan itu tuh butuh takwa agar Allah ajari gitu. Nah, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti silakan ditanyakan lagi ya di dalam diskusi kalau kurang jelas. Yang kedua terkait dengan beli apartemen dengan sistem inden atau nyicil gitu ya, cash bertahap. Gitu. Tidak hard cash, tidak ditunaikan di awal. Kenapa? Karena bangunannya juga belum jadi gitu kan. Nah, kalau dalam kasus ini tidak ada masalah gitu. Karena ada sistem jual beli salam ataupun istisno istilahnya itu ya, jual beli pemesanan. Jadi kalau seandainya kita mau cash bertahap sambil mengikuti progres bangunan, nanti dilunasinya ketika bangunannya sudah selesai begitu. Karena tidak sedikit kasus ketika orang beli hard cash dapat diskon, ternyata developernya bermasalah gitu, sehingga uangnya sudah hilang tapi apartemennya tidak jadi kan gitu. Itu juga banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi
Islam memberikan jalan untuk melakukan jual beli inden dengan cara istisno tadi. Tata syaratnya semua ada di kitab fikih. Jadi itu bisa nanti dilihat gitu. Jadi itu tadi kita juga harus mempertimbangkan ketika ada developer yang menawarkan aset properti, tapi propertinya belum jadi, kemudian kita dikasih diskon yang besar agar kita melunasi di awal, itu juga harus hati-hati, jangan mudah diiming-imingi oleh diskon, tapi kemudian ada resiko di sana gitu. Jadi memang agama pasangannya akal gitu. Jadi Allah juga mengajari seorang muslim itu agar pandai lah menyikapi segala sesuatu. Makanya dikatakan seorang muslim itu adalah orang yang tidak bisa ditipu ya, dan tidak mungkin menipu gitu. Jadi dia sendiri bukan artinya polosan ya. Segala sesuatu itu ya udahlah percaya aja ke orang gitu kan ya. Udah serahin ke Allah, bukan begitu caranya. Kan tawakal itu kaidahnya ikat dulu tali untanya baru bertawakal. Jadi kalau di dalam transaksi ya kita kaji dulu, evaluasi dulu. Kalau oke, rasa-rasanya aman, semuanya sudah di-cover oleh perjanjian, ya dilaksanakan. Tapi kalau enggak, maka kita ada sistem-sistem di dalam muamalah Islam yang kemudian kita bisa menempuh menggunakan sistem-sistem itu gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga terkait beli rumah nyicil ke bank dengan pertimbangan dekat dengan lokasi kantor dan sekolah anak gitu. Meskipun mungkin rumahnya kecil gitu kan ya. Kembali lagi itu sama. Jadi kita pertimbangkan cost benefit ya, cost benefit. Jadi kalau kita beli rumah agak jauh dari kantor, gitu kan ya, artinya kita dapat lahan lebih besar, ya propertinya lebih murah, lebih enak untuk tinggal, tapi berangkat untuk pergi ke kantor lebih jauh sehingga warawiri setiap hari itu ada ongkosnya juga gitu kan. Kalau anak rasanya sih akan mencari sekolah yang mungkin akhirnya dekat dengan rumah gitu ya. Atau tadi beli rumah karena anaknya sudah sekolah dan sudah ngantor, maka pilihannya adalah mencari tanah atau rumah yang nggak terlalu jauh dari kantor, itu juga boleh gitu. Selama kemampuannya ada, ditimbang-timbang mana yang lebih baik manfaatnya untuk membangun kehidupan yang toib. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya memaksakan beli rumah dekat semata-mata agar dekat dengan kantor dan sekolah anak, tapi melebihi batas kemampuan sehingga memaksakan dengan mengajukan kredit, pinjam sana-sini, yang akhirnya masuk dalam keterpurukan, nah itu juga harus hati-hati. Itu buat apa gitu kan? Jadi kembali lagi ini semua bicara tentang seorang muslim, seorang mukmin harus jalan logikanya gitu ya. Jadi logika itu juga dalam bertawakal pada Allah pun harus habis dulu logikanya. Ya, tawakal ke Allah itu kan tidak artinya kita suruh Allah yang kerja untuk kita. Ya, kita berdoa aja, kita zikir aja, pokoknya Allah yang beliin rumah, Allah yang bantu sekolah anak, nggak seperti itu. Ya, kita mohon kepada Allah sambil bekerja yang kita mampu, sambil kita tawakal. Ya, kalau belum ada kemampuan, maka kita cari pola kehidupan yang kita mampu dulu hari ini. Ya, semoga dengan mensyukuri yang ada, mungkin anaknya sekolahnya nggak bisa di sekolah favorit, ya, tapi di sekolah yang mungkin lebih terjangkau, gitu kan ya. Tapi karena dia tawakal ke Allah, dia nitipin kepada Allah bahwa anaknya itu hanya mampu disekolahkan ke sekolah yang mungkin biasa gitu. Ternyata anaknya malah Allah berkahi dan pandai dan berprestasi. Ya, jadi pandai atau tidaknya bukan karena sekolahnya top dan gurunya top, karena Allah yang memberikan kecerdasan kepada sang anak, yang menjaga sang anak gitu ya. Jadi mau berobat juga sama akidahnya. Sembuh itu bukan karena diobati oleh dokter subspesialis yang paling ahli, yang paling pengalaman gitu kan ya. Kalau kita mampu ya tentu kita cari yang ahli gitu. Tapi kalau kita tidak mampu, bukan di situ satu-satunya jalan. Ya sudah aja cari
metode pengobatan yang terjangkau oleh kemampuan kita, tapi tawakal ke Allah, tiba-tiba penyakitnya hilang gitu. Jadi bisa jadi tadi mengandalkan dokter yang ahli, rumah sakit yang mahal, karena uangnya banyak, tapi nggak sembuh-sembuh, itu juga banyak terjadi gitu. Jadi kesembuhan tetap dari Allah gitu. Sarana disesuaikan dengan kesempatan dan kemampuan masing-masing. Kemudian mengajukan pinjaman untuk mengembangkan usaha. Jadi pinjaman usaha yang paling utama itu adalah studi kelayakan dari model bisnisnya ya. Artinya sebenarnya banyak orang yang melakukan pinjaman untuk modal usaha sebelum benar-benar mensyukuri semua sumber daya yang ada dulu. Bahkan bisnis plan-nya pun masih belum jelas gitu. Jadi usahanya itu belum dikaji betul, belum dilakukan survei, belum dihitung-hitung ya kebutuhannya berapa. Kemudian nanti kira-kira si produknya ini akan dijual kemana, apakah memang mereka butuh atau tidak segmen pasar itu belum dilakukan dengan benar, tiba-tiba udahlah pinjem uang gitu kan ya. Nah jadi akhirnya ketika tadi berhasil minjem uang, karena memang rencananya belum matang, ya akhirnya yang ada terpuruk dan terlilit hutang. Dan banyak sekali yang mengalami kasus itu. Dan banyak juga orang yang tidak punya dana, tidak punya modal, tapi syukuri dulu yang ada, dia rancang dulu sesuai yang dia mampu, dia buat studi kelayakan dan rencana usahanya gitu ya. Tiba-tiba tengah jalan nggak harus minjem, ada orang yang ngajak kerjasama gitu. Jadi sebenarnya ayat janji Allah, barang siapa bersyukur Allah tambah nikmatnya, itu juga bisa seperti itu. Ya, kita belum sampai kepada mau minjem uang. Yang penting kita bikin dulu rencananya, silaturahmi, gitu ya, sambil survei, sambil ini cara kita bertawakal untuk memperoleh penghidupan yang baik agar bisa menafkahi anak dan istri kan. Itu kan ibadah juga, fisabilillah gitu. Nah tiba-tiba baru lagi nyusun begitu, ada aja yang mau ikut kerjasama dan kitanya nggak harus ngemis-ngemis. Bisa seperti itu gitu. Dan rata-rata orang minjam modal itu nggak matang gitu. Jadi lebih mengandalkan kepada investor, mengandalkan modal ketimbang tawakal ke Allah dengan cara ya udah aja yang ada dulu disempurnakan, nggak usah mikir yang nggak ada. Ya kalau rencananya sudah matang, semuanya sudah bagus gitu ya, sudah layak lah untuk dijadikan usaha itu, minjam pun nggak ada masalah karena terukur. Karena kalau seandainya minjam itu bisa tepat gitu di dalam proyeksi pengembalian modalnya kan. Jadi umumnya sih kalau benar tawakalnya, benar upayanya, nggak sampai harus minjem. Ada aja gitu yang ngajak kerjasama lah, yang tiba-tiba tadi harusnya nyewa aset gitu ya, nyewa rumah atau nyewa lapak. Tiba-tiba ada orang yang punya lapak kosong, pakai aja lah lapak saya gitu. Bisa begitu gitu. Atau rumah saya tuh ada yang kosong, kalau kamu mau kelola aja. Nanti berapa aja bagi hasil gitu kan. Jadi bisa macam-macam bentuknya. Kemudian yang nomor 5 terkait dengan hutang yang sulit tertagih. Nah ini pertanyaannya, apakah diikhlaskan saja di dalam hati atau diakadkan secara terbuka? Jadi kita pernah meminjamkan uang kepada seseorang, anggaplah tujuan kita baik, ingin bantu, tapi kemudian ketika berjalan waktu, jatuh tempo selesai, orang itu ditagih, belum bisa bayar, kita beri waktu lama-lama susah dihubungi, begitu kan? Dicari-cari susah dan sebagainya, akhirnya timbul kesal dan sebagainya. Akhirnya karena capek menagih, kita bilang udahlah diikhlasin aja daripada sakit hatinya terus-menerus ya jadi kotoran. Tapi sebenarnya belum bersih sama sekali hatinya gitu. Jadi utang yang hilang itu tidak akan Allah ganti gitu. Karena sebenarnya di dalam hatinya masih ada dongkol. Jadi kalaupun dia mengikhlaskan karena udah capek gitu.
Tapi kalau seandainya dia mau memaafkan, ya, dia hubungi orang itu. Kalau orang itu nggak bisa dihubungi, ya teks aja lah, gitu. Karena orang itu dihubungi takut, karena mikirnya kan mau ditagih hutangnya. Kita buat tuh kalimat yang baik, kita teks dia bahwa sudah nggak usah mikirin lah masalah hutang itu, kita anggap lunas aja. Alhamdulillah. Tapi yang penting silaturahminya jangan sampai jadi kagok gitu ya. Jadi apapun hutang selama ini dan apapun hubungan dagang di antara kita yang mungkin sempat kurang enak, itu kita anggap yang masa lalu. Tapi saya ingin kita mulai dari nol saja. Semoga Allah berkahi kamu dan saya gitu. Nah, ketika dia memaafkan orang, itu baru dia bisa lega hatinya itu. Baru Allah ganti nanti. Nggak lewat orang itu, tapi Allah akan ganti dari sumber yang lain. Jadi rezeki orang itu akan dibuka oleh Allah ketika hilang uangnya yang secara materi begitu. Tapi karena hatinya itu kan sebenarnya dia yang dizolimi ya. Jadi kita yang minjemin ke orang, maksudnya baik, kemudian orang itu berlaku zolim karena susah untuk dihubungi, ingkar janji terus, tapi akhirnya kita mengukur bahwa kelihatannya sampai kapanpun orang itu susah tuh bayar, karena hidupnya memang sulit. Nah, kita serahkan ke Allah, kita maafkan dia, itu Allah itu kontan biasanya. Makanya jika engkau memaafkan itu, jika engkau menyedekahkan, maka itu lebih baik bagimu gitu. Allah yang akan langsung mengganjar gitu. Jadi hutang yang sulit tertagih kalau memang sudah lama, kalau tidak bisa diriakan ya, karena orangnya juga sudah tadi ya dalam kondisi terpuruk dan rasanya nyaris putus asa, ya kita maafkan saja gitu. Itu Allah yang pasti ganti gitu. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, musim diskon dan promo akhir tahun untuk belanja berbagai kebutuhan. Semua menawarkan cicilan, baik untuk kebutuhan yang pokok maupun yang sekunder. Apakah boleh? Ya kembali tadi, kalau kita misalkan ada biasa kita nyetok makanan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga masing-masing. Pada saat akhir tahun ternyata barang yang memang kita biasa beli itu ada diskon di satu tempat dan uangnya ada, ya beli, mumpung lagi diskon kan gitu. Sayang dong gitu, lagi diskon nggak dibeli gitu kan ya. Tapi yang bahaya adalah sebenarnya kebutuhannya nggak ada. Biasanya barang itu juga kalaupun beli nggak banyak, tapi karena lagi diskon, gelap matanya, akhirnya memaksakan untuk beli banyak, mumpung lagi murah gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi memang nggak mudah yang ngukur itu tuh antara hawa nafsu dengan berpikir rasional, itu kadang-kadang ya tadi sulit membedakannya gitu. Jadi kalau ada diskon promo akhir tahun, memang kita lagi ada kebutuhan terhadap satu barang, kita mampu menyicil, dan pada saat itu sedang lagi ada potongan, ya beli, ya nggak apa-apa, nyicil juga gitu. Tapi yang jadi masalah kan tadi, karena semuanya lagi diskon, akhirnya yang nggak perlu-perlu juga akhirnya dibeli gitu. Nah jadi tadi dunia itu akan dihiasi ya dengan etalase, dikembalikan kepada kita mengambil mana ya, apakah mengambilnya itu dengan ukuran ya, ataukah mengambilnya dengan sebuah keinginan menggebu-gebu yang kemudian hawa nafsu gitu. Memang itu nggak mudah tuh gitu. Tambah lagi tadi, kalau yang kebutuhan pokok pas lagi banyak sale ya beli gitu, karena kita akan gunakan ya. Jadi bisa nyetok agak lama gitu, tapi ya jangan nyetok 1 tahun gitu kan, basi juga gitu. Ya sesuai kewajaran gitu. Tapi kemudian tadi yang kebutuhan yang non pokok, yang sekunder juga ternyata lagi diskon semua gitu. Akhirnya ada HP lagi murah, dia lihat HP-nya yang udah lama meskipun masih bagus, sayang nih ya, mumpung yang barang baru itu lagi diskon tuh. Ya dia maksain ngeredit itu sambil nanti dia jual HP lamanya. Belum tentu ada uangnya. Ya karena Allah tahu kan belanjanya itu
mengikuti kebutuhan, ya, ataukah mengikuti keinginan gitu. Kemudian yang ketujuh, hukum kerja di bank. Ketika belum ada jalan keluar lain, sementara tanggungan banyak, gimana nih hukumnya gitu? Ya kerja aja, nggak apa-apa gitu. Jadi tentu kalau seandainya kita menganggap bahwa tempat kerja kita hari ini banyak tidak berkahnya gitu ya. Minggu lalu saya bahas tentang riba urutannya macam-macam. Apakah orang yang kerja di bank otomatis itu terkena hukum riba? Ya agak sulit mengatakannya ya. Jadi orang bekerja di bank, kemudian dengan itu dia menafkahi keluarganya, kemudian dia mulai merasa tidak tenang gitu dengan profesinya. Nah, dia harus membangun jalan dulu gitu. Barulah bertahap dia hijrah keluar gitu. Karena tadi jadi pertanyaan ini ada lanjutannya, yaitu ketika sudah mengambil keputusan keluar dari bank karena takut itu termasuk riba, akhirnya usaha sana sini gagal, nganggur, akhirnya hidupnya susah, akhirnya banyak mengeluh. Itu lebih bahaya lagi gitu. Jadi setiap hari mengeluh dan menyalahkan Allah. Kenapa saya sudah keluar dari kerja di bank, kok Allah nggak jamin rezekinya? Allah ini nggak adil. Yang lebih bahaya yang ke sana gitu. Padahal sebenarnya Allah akan kasih jalan hijrah yang baik kalau memang dia mohon ke Allah gitu. Jadi untuk menciptakan jalan keluar dari sebuah tempat yang kita anggap itu kurang berkah pun kita harus mohon pertolongan Allah gitu. Jadi diukur hijrah yang penting bertahap, tapi kita terus bergerak menuju hayatan thayyibah. Jangan langsung mendadak gitu ya. Nah, kecuali kalau profesinya, kalau ini kan ya kalau kerja di bank itu seperti apa, boleh nggak keluar langsung atau misalkan bertahap cari jalan, ya karena dia kerja di bank statusnya banyak perbedaan pendapat kan. Tapi kalau misalkan profesinya jual minuman haram, ya terus dia bilang saya cari jalan lain dulu, nanti pelan-pelan saya berhenti jual minuman haram, ya itu mah enggak, itu mah langsung aja berhenti dulu gitu. Jadi harus dilihat juga derajatnya gitu kan. Atau tadi dia jadi rente, bukan kerja jadi stafnya bank, tapi dia minjemin uangnya jadi rentenir gitu. Jadi nanti kalau sudah ada jalan yang lebih baik, saya tinggalkan rentenir gitu. Nggak akan diberikan jalan yang baik oleh Allah gitu. Dia harus langsung stop kalau yang dosa-dosa besar dan jelas, agar Allah berikan jalan keluar. Tapi kalau yang seperti tadi, itu di area abu-abu, maka ya sudah bikin rencanakan jalan sambil mohon ke Allah. Nanti Allah juga akan menggiring dengan jalan keluar yang mudah insya Allah. Kemudian yang terakhir, kredit ke bank untuk usaha properti, jual beli tanah dan bangunan. Kemudian menjual dengan skema KPR gitu. Kalau terkait dengan pertanyaannya itu kan pertama bisnis properti itu beli tanah itu kan aset diam ya. Dia nggak bisa dijual sebelum kemudian kita buat perencanaannya, kita urus izinnya, kita matangkan lahannya, kemudian kita bangun rumah di atasnya meskipun kecil agar bisa masuk skema KPR gitu. Jadi sebenarnya minjam uang, kredit usaha untuk beli lahan itu tidak pernah ide yang baik gitu. Karena seringkali nggak ketemu tuh. Dan juga rasanya saya nggak tahu ya, kalau setahu saya bank juga tidak mau kan memberikan pinjaman untuk beli tanah. Beda kalau pinjaman untuk konstruksi gitu. Karena lahannya sudah ada gitu. Karena nggak ketemu antara cash flow-nya. Jadi ini logika dulu sebelum bicara hukum-hukum Allah, itu ada logika gitu. Ya, sebenarnya hukum Allah itu karena manusia itu nggak menyempurnakan akalnya. Sehingga Allah berbaik hati langsung kasih hukum-hukum, batas-batas yang bahaya atau tidak. Kenapa? Ya bagi yang akalnya nggak dipakai, seminimalnya Allah udah kasih rambu-rambu. Tapi kalau yang akalnya itu Allah rahmati, Allah berkahi, akalnya jalan, paham kehidupan,
paham tadi membangun jalan yang baik, cara tawakal, hukum-hukum itu tuh jadi masuk akal gitu. Kita nggak butuh, wah nggak ada larangannya kok kita jalan aja. Yang nggak ada larangannya belum tentu kemudian di sana baik buat kita misalnya ya. Jadi hukum itu Allah desain bagi orang-orang yang tidak mampu berpikir, seakan-akan begitu. Inilah ikutin aja lah, kalau kamu nggak ngerti ikutin aja daripada bahaya gitu. Nah, alhamdulillah ketika Allah memberikan bantuan dengan hukum-hukum tadi, kita jadi terselamatkan. Ya, tapi ketika kita terus mendekat ke Allah, pasti akal kita pun akan Allah hidupkan. Gitu. Jadi sebenarnya agama itu untuk kemaslahatan si orangnya sendiri, gitu. Jangan begini, jangan begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, karena Allah tahu, ya itu bahaya. Hutang di dalam agama tidak haram, boleh. Yang haram riba, ya riba tadi kajiannya luas ya, harus khusus. Tapi hutang piutang itu ada babnya di dalam fikih. Apakah kemudian ada perintah di agama, ya hadis, yang kemudian memberikan kalimat ataupun pernyataan bahwa silakan pinjam uang sebanyak-banyaknya, Allah dan Rasulnya akan ganti. Nggak ada. Yang ada itu tadi, hati-hati memasuki hutang, karena dia lembah kesedihan, lembah kehinaan kan. Bukan nggak boleh, boleh jika memang itu hak, itu penting, itu perlu, dan sudah dihitung sambil tawakal ke Allah, Allah akan berikan rezeki untuk menutup, gitu. Tapi harus hati-hati memasukinya. Jadi nggak boleh jor-joran. Kalau hari ini pasti ditawarin kredit card, ditawarin segala macam fasilitas lah. Ya, mau itu belanja online ada pay later dan lain sebagainya kan. Nah, apakah kemudian dengan fasilitas itu kemudian wah enak nih kita bisa gunakan? Itu kadang-kadang diuji, gitu kan. Fasilitas itu boleh dipakai dengan catatan kita harus sudah mengukur dulu. Gitu. Jadi sebenarnya Allah lagi mengajari manusia dengan semua iming-iming dunia, bukan artinya 100% nggak boleh. Boleh, tapi ada yang boleh dengan syarat. Ada yang sama sekali nggak boleh. Itu jangan didekati. Tapi yang boleh, tapi ada syarat pun jangan gegabah mengambilnya. Gitu kan. Nah itu Allah lagi mengajari kepada kita bagaimana menyikapi segala sesuatu sesuai dengan ilmunya Allah, karena Allah yang ngajari kita prinsip-prinsip menggunakan Al-Quran dan hadis gitu. Itu Ndra, jadi kalau saya lanjut panjang nggak ada waktu nanti untuk ngobrol ya. Iya, Jadi alhamdulillah, jadi ini sudah diberondong pertanyaan, tapi kira-kira saya jawab ringkas-ringkas saja. Barangkali ada diskusi, kita langsung diskusi saja materi yang hari ini, kalau tidak sempat bisa ditarik ke minggu depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya coba jawab ya. Ya hari ini alhamdulillah kita ada Bank Syariah ya, alhamdulillah. Gitu. Jadi di luaran banyak juga yang ngenyek gitu. Ya syariah sarua wae katanya, syariah sama aja dengan konvensional dan sebagainya. Ya alhamdulillah sudah ada syariah. Apakah sudah sempurna? Jauh dari sempurna, ya, jauh dari sempurna. Ya, apakah salesnya, marketingnya ngerti produk syariah fikih? Enggak. Ya, jadi kalau ada orang bank syariah nawarin ke saya, bingung jawabnya. Ya, dia kan nawarin nih, Pak, kami syariah nih, bank syariah begini begitu. Saya tanya kan, kenapa kok sistemnya gini? Itu seperti apa, ngambil margin ataukah apa? Nanti saya hubungi manajer saya ya Pak ya, katanya. Nanti manajernya ngomong sama saya kan. Terus saya tanya-tanya lagi hukum-hukum syariahnya. Nanti dia bingung lagi, nanti dia tanya lagi ke dewan syariahnya kan gitu. Ya karena mereka pelaksana teknis. Mereka pelaksana teknis, ya bagian marketing, pokoknya masarin produk syariah, yang kamu perlu tahu ada di marketing kit, jelasin ini aja gitu. Ya nanti kalau misalkan ada yang bertanya detail, harus nanti ada dewannya khusus gitu kan. Nah kita seringkali belum sampai ketemu sama dewannya, kita sudah menyimpulkan gitu. Misalkan tadi yang bunga dan lain sebagainya. Karena
apakah itu bahasa marketingnya bunga? Ya, dia mengatakan bahwa ya Pak nanti kalau syariah dia bunganya sebulannya segini gitu kan. Ya kadang-kadang marketingnya bingung, itu bagi hasil ini itu dia gampang aja, pokoknya bunganya katanya gitu kan. Padahal ketika kita tanya, oh enggak Pak itu murabaha. Kalau murabaha itu artinya aset itu kita beli, kemudian kita hitung gitu kan, berapa margin keuntungannya sesuai Bapak mau nyicil berapa lama, dan itu fix. Sehingga rata-rata setiap bulannya cicilannya sekian, yang kemudian oleh si marketingnya disebut itu bunga fix gitu kan. Jadi kita harus cek betul ke dewan syariahnya gitu. Apakah memang itu seperti itu atau tidak gitu. Nah, tapi yang juga jadi ada beberapa keuntungan. Pertama karena gini, kira-kira kalau kita punya uang ya, ada dua pilihan. Yang satu bank konvensional, ya, yang satu bank syariah, ya. Mana yang mau kita ambil kan gitu. Ya kalau kita punya uang, kita nggak ngerti dalamnya bedanya apa, tapi kita takut kepada Allah, ya ambil yang bank syariah kan. Label syariahnya kalau nggak benar urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita ditanya, ya saya sudah berusaha, yang penting saya hijrah ke yang labelnya syariah. Ya itu aja dulu. Karena kita awam kan gitu. Nah, itu melepas tanggung jawab kita di hadapan Allah. Nah, kemudian kedua, kita juga hitung mau dia konvensional, mau dia syariah, kemampuan nyicilnya ada nggak? Jadi ini mau pakai konvensional atau syariah sebenarnya dihitung-hitung kemampuan nyicilnya nggak ada. Tapi kemudian ya udahlah karena syariah kita pakai, ya itu sama aja salah kan. Jadi dia tidak mengukur ketika dia mau melakukan pembelian gitu. Nah jadi apa namanya ya syariah sendiri pasti nggak sempurna, Nang. Jadi ginilah, syariah itu tren gitu ya. Bahwa awalnya ada concern dari orang-orang yang ahli lah di dalam bidang fikih Islam, karena bank itu menjadi sebuah sistem yang harus kita akui paling efektif hari ini gitu di dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi kan. Orang apapun harus pakai bank, nggak ada bank susah loh sekarang. Ya, kalau tadi misalnya teman-teman bicara kredit card aja, nggak ada kredit card susah sekarang. Ya, bagi orang yang misalkan ada kebutuhan untuk beli buku, yang buku itu adanya online dan itu di luar negeri, nggak diakui debit card, yang ada Visa nomor berapa kan? Gitu. Jadi untuk menyelenggarakan transaksi di kehidupan sekarang, kredit card menjadi sebuah prasyarat bagi orang-orang yang biasa melakukan transaksi online internasional. Ya, kalau kita yang belanjanya di Tokopedia, ya kita bilang, ah nggak butuh kredit card, iya bisa pakai OVO, bisa pakai debit BCA. Ya, tapi kalau misalkan gini aja, coba yang mau beli domain internet. Nah, kita beli domain internet langganan, kemudian beli situs gitu kan, domain. Di luar negeri yang dia minta itu nomor kredit card gitu. Mau beli Google Drive, langganan setiap tahun. Kita banyak itu data-data pengajiannya di situ katakan. Ya. Itu yang dia minta kredit card, nanti bisa automatic subscription setiap tahun kan gitu ya. Jadi dinamika dunia sekarang itu nggak bisa kita langsung menghukumi itu halal atau haram. Yang membuatnya jadi halal dan haram tuh yang makainya gitu ya, karena ada kredit card akhirnya semua dipakai tanpa kejelasan gitu. Nah jadi setiap zaman Allah akan memberi fasilitas-fasilitas yang baru untuk memudahkan perdagangan, transaksi, tapi juga mengandung pintu dosa kalau nggak dimasuki dengan baik gitu. Ya sekarang ya, dengan teknologi informasi apa yang berkembang dosanya? Gibah, fitnah. Ya. Sekarang kita ikut menyebarkan gibah dan fitnah juga. Kita terima posting, kita nggak pernah cek dulu apakah itu valid atau tidak datanya, kita share ke grup. Ya, katanya COVID begini, COVID begitu, katanya minum ini itu pasti bisa sembuh COVID-nya. Menurut penelitian gitu kan.
Kita kirim, datang kawan kita yang ahli di medis, itu hoax Kang katanya. Itu kita udah nyebarin tuh, ya kan? Tapi dakwah pun dilakukan dengan media yang ada gitu. Jadi artinya apa? Yaitu rumitnya dunia, Allah tidak akan menghukumi hitam putih gitu. Dunia ini akan berjalan sesuai izin Allah ya, settingnya. Nah, kalau manusia berilmu, dia akan ngerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang tercampur. Kalau dari yang tercampur, mana yang nggak bolehnya, mana yang bolehnya gitu. Itu namanya furqan kalau di Al-Quran. Jadi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan batil. Gitu kan ya. Jadi kalau misalkan orang yang tidak berpengetahuan, ketika ada misalkan minyak ya, minyak dalam jerigen. Minyak dalam jerigen kalau disimpan di Bandung kan beku tuh. Ya, bentuknya jadi padat ya. Ya kan, membeku. Tiba-tiba masuk ke sana tikus mati bangkainya. Ya. Orang yang nggak punya pengetahuan, satu jerigen dibuang. Kenapa? Wah, tercampur bangkai tikus katanya kita. Tapi orang yang punya pengetahuan, karena sifat zat bendanya itu tidak cair, dia padat gitu kan ya, karena dia membeku, maka kita boleh ambil yang bagian kena campur bangkai tikusnya aja kita buang. Sisanya masih halal untuk diminum, untuk dimakan, untuk dipakai. Gitu kan ya. Kecuali kalau minyaknya dalam kondisi masih cair, tikusnya berenang-berenang di dalam sampai mati itu. Ya kan, wah udah nggak bisa dipisah antara yang halal dan haram, maka dibuang semua gitu. Nah tadi yang namanya bank syariah, yang namanya kredit card, itu sama kayak gitu kurang lebih analoginya. Ya, jadi kecampur dengan banyak hal yang tidak halal, tapi kita harus tahu mana yang tidak halalnya. Apakah artinya semua dibuang, ataukah kita tetap boleh pakai dengan catatan kita nggak boleh pakai untuk tujuan-tujuan yang Allah tidak senangi misalkan. Ya kayak gitu, Nang. Jadi itu fikih kontemporer itu selalu membingungkan kalau orang itu hanya belajarnya produk fikih, produk gini. Jadi tadi syar'i itu bukan belajar syar'i rata-rata yang di bank itu, yang di pelaksana teknis ya. Bahkan termasuk direkturnya, manajernya, stafnya, itu dia ada dewan pakar yang khusus di atas itu. Tapi yang mereka itu adalah orang-orang yang lulus dari perbankan, punya pengalaman kerja dulu di bank konvensional, ditarik ngelola bank syariah kan. Jadi mereka hanya ngerti tata kelola manajemennya perbankan aja. Mereka bukan orang yang paham syariah kecuali yang mereka dikasih juplaknya untuk baca gitu. Gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu. Jadi apa namanya? Jadi kalau kita kan bicara syariah, mau bilang syariah, bank syariah itu betul atau enggak? Ya susah jawabnya. Ya kenapa? Karena kan semua yang konvensional punya produk syariahnya. Ya, BCA ada BCA syariahnya. Mandiri tadinya mandiri saja, jadi ada mandiri syariahnya. Citibank aja jadi ada Citibank syariahnya. Ya, jadi akhirnya semuanya dilabelin syariah karena tren gitu kan. Jadi dasarnya itu kenapa jadi semua bank konvensional akhirnya buka juga cabang syariah karena ada potensi market. Ya mereka hanya berpikir itu aja. Ya tapi kalau kita yang beriman, yang memang baca Al-Quran, ya kita ngukur mau syariah mau konvensional, kebutuhan kita ukur dulu. Kita mampu nggak? Kalau kita mampu, maka ada dua opsi, mana yang kita ambil? Ya yang syariah aja. Kenapa? Seminimalnya kita berlindung di balik label, ya kan? Ya seminimalnya kita punya alasan itulah di hadapan Allah, gitu kan? Tapi kalau kita teliti lebih dalam, jangan-jangan yang pakar syariah di bank itu bisa menjelaskan ternyata nggak sesuai bayangan umum, bisa juga begitu gitu. Jadi banyak variabel gitu. Ya harus lebih spesifik sebenarnya ya, yang dilanggar kesepakatannya apa. Tapi nggak apa-apa, saya jawabnya nggak perlu spesifik. Jadi katakanlah kita punya perjanjian dengan mitra kerja atau mitra usaha gitu ya.
kemudian tengah jalan ketika sedang berlangsung ditemukan ada hal-hal yang mungkin salah satu pihak merasa dirugikan gitu, karena waktu di tahap awal masuk kerjasama itu memang kadang nggak semuanya itu bisa kelihatan gitu ya. Sama aja dengan kita ketika misalkan mau kerjasama dengan orang, kita joinan misalnya 3 orang, kita bagi rata, ternyata ketika sudah jalan usahanya, ada seorang, 2 orang yang kerjanya lebih banyak ketimbang yang lainnya gitu kan ya. Nah itu sehingga akhirnya kalau itu tidak direvisi, yang terjadi adalah usaha itu terus dijalankan karena sudah komitmen dan sudah ada perjanjian sebelumnya, tapi gerendel HT-nya yang terus-menerus. Jadi wah saya mah capek kerja sama dia karena judulnya bagi hasil 50-50 tapi kok kenyataannya dia itu tidak perform. Ya kan? Jadi saya yang kerja capek tapi keuntungannya sama. Lama-lama hati itu terus-menerus itu yang membuat berkah usaha hilang. Jadi berkah usahanya bukan, makanya di Al-Quran ada, jika engkau khawatir salah satu pihak itu akan mengkhianati, maka kembalikan perjanjian dengan jujur. Jadi artinya apa? Ketika kita masuk ke dalam sebuah perjanjian muamalah, kemudian kita jalan, kita tes 3 bulan, 6 bulan, ada hal-hal yang kurang enak, kita harus musyawarah. Ya, ini kemarin itu seperti ini kesepakatan awal, tapi kita evaluasi ketika jalan begini. Kalau kita misalkan cari azas yang lebih adil, kita sama-sama revisi gimana gitu kan? Itu berkah itu. Ya, ketimbang, oh nggak bisa, itu perjanjiannya udah begitu. Tapi seumur-umur kerjasama selalu saling ngomongin gitu. Itu tinggal nunggu waktu usahanya akan dicabut berkahnya oleh Allah gitu. Jadi pengkhianatan itu bisa jadi karena ada hal-hal yang disepakati di awal ketika sambil jalan ternyata ada hal yang kurang memuaskan di antara salah satu pihak. Tapi karena sudah komit sehingga dia berusaha tidak mengungkit tapi kemudian hatinya bermasalah. Itu jadi bakal merusak usaha nanti. Nah, makanya kenapa kalau dalam Islam itu ketika kita ada perjanjian, memang itu harus dihormati, harus disempurnakan akadnya. Tapi kalau ternyata sambil jalan kelihatan ada sesuatu yang kurang pas, kita musyawarah lagi, karena justru komunikasi musyawarah itu yang mendatangkan rahmat Allahnya ya, berkahnya. Karena muamalah itu tujuannya untuk menjalin silaturahmi agar Allah menurunkan berkah atas kasih sayang antara manusia melalui jalan muamalah. Kalau melalui muamalah akhirnya gerendel, satu dan lain saling nggak puas, saling ngomongin, itu artinya melalui muamalah setan yang menang, karena sesungguhnya setan itu hanya hendak mengadakan permusuhan di antaramu. Jadi partner terus, tapi sebenarnya udah saling nggak suka. Nah setan itu senang tuh. Kenapa nggak bubar aja atau tidak diskusi? Ya males lah gitu kan. Ya udah jalan apa adanya meskipun saya nggak suka. Nah setan tuh seneng yang gitu, status quo, hatinya gerendel terus, kerjasama tetap jalan tapi dua-duanya udah tidak saling ridho. Itu setan seneng. Padahal harusnya kalau sudah merasa nggak ridho, ngobrol aja, sok gimana enaknya gitu kan ya. Nah di situ nanti diskusi, si itu maunya begini. Ya kita juga kalau merasa tawaran dia tidak baik, kita juga memberikan opini kan. Sampai dua-duanya menemukan rumusan yang terbaik untuk merubah format akad yang sebelumnya, sambil itu distorkan lagi ke Allah, semoga diberkahi. Ya kayak gitu kira-kira, karena tetap ada Allah di tengah-tengah itu gitu ya. Ya ini bagus pertanyaannya, karena gini, itulah sebabnya kenapa ketika kita berhutang harus diukur gitu. Jadi biasanya kalau seperti ini itu, makanya kan di dalam wasiat gitu ya, ketika waris itu mau dibagi, itu yang didahulukan adalah hutang dan wasiat gitu. Jadi ketika seseorang lagi berusaha, ada pinjaman usaha, ketika dia minjam dengan nilai segitu dengan sebuah model bisnis,
itu dia kan punya aset yang dia jaminkan, ya, sehingga dia di cover pinjamannya itu mungkin 80% di bawah nilai asetnya. Nah, dia kelola itu dengan baik, tiba-tiba tengah jalan ajal datang menjemput, ya kan? Jadi seharusnya tidak boleh meninggalkan hutang, gitu. Jadi hutang itu tidak diwariskan, yang diwariskan itu ya harta. Kalau hutang nggak diwariskan, gitu. Makanya kenapa harus hati-hati ketika kita berhutang. Cuman ya pihak bank nggak mau tahu, pihak bank, pihak-pihak itu nggak mau tahu. Pokoknya kalau itu ahli waris, kalau yang minjamnya sudah wafat, maka ahli warisnya yang akan dikejar kan, gitu. Tapi dalam agama nggak seperti itu. Hutang itu tidak diwariskan. Nah, makanya untuk menjaga keselamatan diri, ya, orang yang berhutang mau itu untuk konsumsi, apalagi tadi produksi, itu dia harus memastikan bahwa dia mengelola dengan baik, kemudian dia mengukur, kemudian kalaupun dia harus meminjam, dia punya aset. Sehingga ketika dia meninggal, si ahli warisnya mungkin nggak terima aset. Kenapa? Karena asetnya untuk dipakai membayarkan hutangnya yang wafat, gitu. Sehingga aman dia posisinya di alam berikutnya kan. Nah, tapi ketika kemudian meninggal nggak punya aset tapi hutangnya masih banyak, itu tentu Allah punya kebijakan sendiri. Bagaimana dulu waktu mengambil pinjaman. Jadi kalau pinjaman yang dilakukan atas dasar ilmu yang hak, ada pertimbangan yang sesuai dengan ilmu Allah, itu nanti urusan Allah, dan urusan Allah itu untuk membebaskannya atau tidak di sana, gitu ya. Meskipun mungkin di dunianya belum selesai, gitu ya. Tapi kalau seandainya pinjamannya itu salah, maka ya nggak bisa, gitu. Dia ya harus ahli warisnya yang paham yang akhirnya bantu membebaskan, gitu. Itu pun kalau mampu, ya. Ya kira-kira sementara gitu ya, Ndra, ya. Jadi hati-hati dengan kartu kredit. Lebih baik apa adanya, biarkan proses yang lain yang berlangsung ketimbang membayar hutang kemudian karena sudah kepepet ambil kartu kredit. Itu tinggal nunggu waktu lebih ketingkar, lebih dalam, gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita itu takut, ya. Takut ketika jatuh tempo sebuah kewajiban, bisa jadi kewajiban itu bukan kita yang minjam, tapi mungkin tadi anggota keluarga, yang kalau dalam kasus Olin mungkin almarhum suami masih punya kewajiban ke bank, ketika kemudian Allah panggil, gitu ya, ada hutang-hutang yang masih harus diselesaikan, gitu. Jadi sebenarnya tahap satu itu kalau ada aset itu harus dijual dan bayarkan langsung, tidak boleh hutang itu diturunkan kepada ahli warisnya dalam hal ini, gitu. Dan juga kalau hukum waris, ini yang saya pahami, ya, kondisi dalam konteks ini, hukum waris itu kan ada ketentuannya. Kalau punya anak, istri dapat berapa, atau kalau yang meninggal suami punya anak, maka istrinya dapat berapa, gitu kan. Jadi kalau misalkan dalam konteks yang ini suami meninggal, tidak punya anak, maka kalau itu adalah hartanya suami, berapa itu si warisannya istri? Ya, warisannya istri dalam konteks seseorang meninggal tidak meninggalkan anak adalah hanya 1/4. Ya, kalau seandainya punya anak, maka warisan istri itu adalah 1/8 kan, gitu. Tapi kalau seandainya dia meninggal tidak punya anak, maka warisannya adalah 1/4. Sisanya, ya, kalau tidak punya orang tua, kalau punya orang tua ada bagian yang naik ke orang tua. Ada yang 1/6 ibu, 1/6 bapak. Kalau punya saudara nanti ada lagi yang ke saudaranya, gitu. Nah, jadi kalau kita mau bicara mewariskan hutang, hutang diwariskan ya sesuai hukum waris.
Artinya tidak ditanggung full oleh istri yang ditinggalkan kan, kalau kita mau adil dengan hukum Allah gitu. Nah, tapi kembali lagi, Allah juga tidak membebani seorang di luar kemampuannya gitu. Bisa jadi orang tua kita sebelumnya punya sebuah pola hidup yang berani berhutang gitu. Ketika wafat, kemudian meninggalkan banyak problem untuk anak-anaknya gitu kan. Sebenarnya kalau di dalam agama itu ada batasan tanggung jawab gitu. Karena pola belanja yang salah itu tidak bisa dibebankan kepada ahli warisnya. Gitu. Allah kan adil ya. Itu yang menanggung adalah orang yang berbelanja tanpa kaidahnya, tanpa kaidah yang kurang hati-hatinya. Kalaupun ahli waris menanggung, itu sesuai kemampuannya aja. Tapi tidak boleh sampai ahli warisnya menderita, tersiksa karena warisan hutang orang tua itu nggak ada dalam Islam, itu nggak begitu. Nah, cuman kalau terkait secara hukumnya, itu harus konsul ke notaris atau orang hukum ya, Olin. Jadi seperti apa di dalam hukum perusahaan dan lain sebagainya, kalau seandainya ada yang meninggal, kemudian hutang perusahaan itu dialihkan ke siapa, nah itulah ada hukum PT, hukum CV, di situ ada pasal-pasalnya kan, ada urusan hukum perdata, kita harus konsul kepada yang ahli di bidang itu. Tapi kalau secara syariah nggak begitu caranya gitu. Syariah itu lebih clear, lebih jelas gitu. Jadi makanya kenapa kalau seandainya orang meninggal, sebelum warisannya dibagi, dia harus potong hutang dan wasiat jika ada. Jika itu sudah dikeluarkan, hutang dan wasiat, baru dibagi hukum warisnya. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata ada hutang, gitu kan ya, tapi tidak punya aset, apakah kemudian diwariskan hutang itu? Di agama enggak, gitu. Jadi sebenarnya kalau hari ini akhirnya kita mengambil porsi lah ya, untuk menyelesaikan hutang almarhum, ya itu jadi sedekah aja sebenarnya dari sisi Olin gitu, tapi bukan kewajiban gitu. Ya gitu, Dra. Gitu. Nanti tambah lagi pertanyaannya ya di grup gitu terkait yang belum puas. Mungkin sebelum ditutup saya akan share satu satu slide ya, Indra ya, untuk penutup. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini topik yang dekat dengan sehari-hari ya, tapi kita butuh kaidah hukum. Akidahnya harus lurus lah di dalam mendekati urusan hutang piutang, penghidupan. Nah, untuk menutup kajian hari ini mungkin saya akan share satu slide. Ini hadis ya, kaidah berhutang. Saya kemarin share juga di grup. Hadis riwayat Bukhari ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminjam harta orang lain disertai niat akan mengembalikannya, niscaya Allah akan memudahkan baginya untuk mengembalikannya. Barang siapa meminjamnya dengan niat untuk merusaknya, ya, niscaya Allah akan membuat dirinya rusak atau tidak mampu mengembalikannya gitu. Jadi ini kaidah dasarnya nih. Bukan nggak boleh. Kalau tadi kita terpaksa berhutang karena kebutuhan yang mendesak dan kita berniat ingin mengembalikan karena ada kebutuhan yang tidak bisa dipending, akhirnya kita mau nggak mau terpaksa berhutang begitu. Allah itu tahu gitu. Jadi kita, ya Allah, sebenarnya hamba ini tidak ingin gitu berharap kepada makhluk kan. Tapi yang mampu dilakukan hari ini adalah menyampaikan kebutuhan dengan cara yang baik ke orang-orang yang ada di sekitar, tanpa mendesak ya, sambil tawakal ke Allah. Tiba-tiba ada yang mau ngasih pinjaman, kita ambil. Itu Allah pasti akan ganti. Allah pasti akan buka jalan rezeki agar kita bisa melunasi hutangnya. Karena Allah tahu, sebenarnya orang itu sudah berupaya untuk menjaga kehormatannya dan takut kalau seandainya kemudian jadi syirik mengharapkan manusia ya
ketimbang Allah gitu, mengandalkan manusia ketimbang Allah. Itu harus yakin kita bahwa akan ada kehidupan di mana kita terpaksa berhutang sambil kita mohon dan tawakal ke Allah. Dan itu jaminan Allah, tidak seseorang berhutang dan berniat untuk mengembalikannya, kecuali Allah utus 2 orang malaikat yang akan membantu dia untuk mengembalikan itu kan. Ada staf khusus tuh alokasi nanti. Tapi disertai niat tujuan yang betul, gitu. Dengan juga penghadapan ke Allah benar gitu. Tapi ada lagi, barang siapa yang meminjam dengan niat merusak, ya, niscaya Allah akan membuatnya rusak. Jadi tadi nggak penting-penting amat karena udah biasa, ya minjem-minjem ke orang, udah biasa tiap ada kebutuhan nggak pernah diukur, toh ada kredit card, toh bisa nanti bisa potong gaji, toh nanti adalah ke depan, itu namanya menggampangkan gitu. Jadi ketika dia ngambil dengan kemudian mengandalkan, kan rata-rata sekarang kalau nggak punya aset apa? Selip gaji kan? Selip gaji, selip tunjangan, ya saya ambil kredit, kemudian nanti dipotong selip gaji. Jadi selip gaji ke depan, ya kalau besok sehat. Kalau tiba-tiba besok di PHK, hutangnya banyak gimana? Ya kan? Jadi kita tetap harus qanaah hidup itu. Gitu. Kalau terpaksa, kita ambil sambil tawakal ke Allah, pasti Allah kasih jalannya. Tapi kalau kita menggampangkan mengambil, ya karena merasa ringan untuk minta-minta ke orang, ya itu pasti Allah akan hancurkan gitu. Jadi rata-rata yang terjebak itu adalah karena menggampangkan. Jadi usahanya itu tadi belum dievaluasi benar, ada fasilitas ambil aja lah gimana nanti, ada kredit card ambil aja lah gimana nanti. Dia nggak pernah mikir boleh nggak ya, penting nggak ya, perlu nggak ya, ya. Proses dia dialog dengan Allah ketika mau ngambil antara takut tapi butuh itu lebih penting tuh ketimbang udah ambil aja lah, ada kredit ini nanti gampang lah, pastilah ada lah rezeki mah pasti ada. Itu penggampangan. Ya sebenarnya dia itu berbelanja tidak dengan terukur, boros, ngambil, minjem harta orang lain, itu sama dengan nggak punya niat bayar. Maksudnya itu. Maksud nggak punya niat bayar itu bukan orang nipu. Jadi pinjam uang tapi dari awal sudah niat nggak mau bayar, enggak. Maksudnya kalimat ini, udah tahu kemampuannya terbatas, udah tahu barangnya itu nggak butuh-butuh amat, tetap maksain diri, minjem uang orang, itu namanya nggak niat bayar. Karena semuanya untung-untungan, kan semuanya itu terlalu pede gitu. Nah Allah nggak suka yang begitu. Gitu. Jadi ada seakan-akan penggampangan gitu. Nah itu sahabat-sahabat, jadi tadi mau bentuknya ada kredit card, mau bentuknya ada cicilan, mau bentuknya ada syariah, non-syariah, itu mas sepanjang zaman akan ada lagi yang baru. Sekarang ada fintech. Ya, nanti akan lebih hebat lagi transaksi itu. Gitu ya. Mungkin setiap orang udah punya poin kan. Bisa kalau sekarang aja kita di scan, kalau parkir aja di scan pakai OVO. Ya kan? Udah nggak terima cash gitu. Nanti lama-lama orang ada barcode-nya kali, di scan dia punya harta berapa. Yang nggak tahu teknologi mah akan terus berkembang gitu. Tapi prinsipnya adalah kaidah ini berlaku gitu. Kita jangan sampai kebawa-bawa oleh zaman kemudian berbelanja dengan gegabah gitu ya. Kita belanja itu sesuai dengan kebutuhan, menegakkan tulang sulbi agar bisa ibadah dengan baik, bisa menafkahi keluarga dengan baik, sambil kita membangun jalan kehidupan yang lebih thayyib. Nah jadi itu sahabat-sahabat pesannya dari materi yang ada. Jadi terkait dengan hutang piutang, riba dan sebagainya akan panjang dan bakal tidak menarik lah kalau saya bahas detail. Nanti bahas World Bank, bahas IMF, bahas currency yang jadi nggak menarik, jadi nggak relevan dengan kita ya. Ya kalau kita sekarang ya kredit card ada, ini ada, tapi kebutuhannya ada nggak? Kemampuannya ada nggak? Kalau ada ya ambil, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ya dipikir-pikir mungkin ada yang bisa dioptimalkan dulu. Nah sambil kita mohon ke Allah agar rezekinya terus Allah lapangkan kalau sudah benar pola belanjanya gitu. Tapi selama Allah masih kadar, artinya itu demi kebaikan kita gitu.
Baik, itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya mohon maaf jika di dalam menjawab banyak hal yang tidak memuaskan gitu ya, atau di dalam menjawabnya jadi membingungkan. Tapi ya begitulah ketika kita bicara agama didaratkan ke dunia, dalam implementasinya itu bisa kasusnya bentuknya banyak, tapi prinsip dasarnya harus kepegang. Kalau enggak kita akan bingung sendiri dengan perbedaan fikih ABC. Akhirnya kita merasa kalau mengikuti satu pendapat fikih itu pasti aman. Enggak juga, Allah akan tahu niat kita, tahu tujuan kita gitu. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari diri saya pribadi. Semoga Allah menjaga kita ya dari terlilit oleh persoalan hutang. Bagi yang sedang di dalam problem terlilit hutang, insya Allah takwa adalah jalan keluarnya. Tapi mengoperasionalkan takwa itu tugasnya kita. Bagaimana kita kemudian menggunakan akal untuk memahami isyarat agama dan ayat-ayat Allah. Baik sahabat-sahabat, kita akhiri kajian siang ini dengan sama-sama beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun. Tur nuhun Kang Yudis, Kang Imi. Sami-sami. Terima kasih ya semua, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak.